Malam hujan rintik, rumah yang terang benderang dipenuhi suara tawa riuh dari sebuah pesta keluarga. Di sudut meja, seorang pemuda duduk diam, meneguk segelas arak dengan hati yang tercekat. Namanya Bagas Pratama. Di depan kerabat, dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah mertua, seorang laki-laki yang dianggap numpang hidup, direndahkan dari ucapan hingga tatapan. Tak seorang pun tahu bahwa di balik sosok pendiam itu, Bagas sebenarnya adalah putra tunggal seorang miliarder terkenal, orang yang menggenggam harta benda yang tak pernah dibayangkan banyak orang seumur hidupnya. Bagas memilih menyembunyikan jati dirinya, melangkah ke dalam pernikahan dengan dua tangan kosong, hanya berharap dicintai istrinya dan diterima keluarga mertuanya. Dia bekerja keras, rela menerima segala hinaan, hanya demi membangun usaha untuk perempuan yang dia cintai. Namun hidup tak semudah itu. Ketika kau telah mencurahkan seluruh hati, belum tentu kau menerima kasih sayang sebagai balasan. Kadang, yang kau terima hanyalah pengkhianatan dingin dan kata-kata hinaan yang menyakitkan. Kisah hari ini dimulai dari sosok seorang menantu miskin di mata dunia. Namun akan berakhir dengan kembalinya Bagas Pratama yang penuh kebanggaan, seorang laki-laki yang tak seorang pun sangka. Sebelum kita mulai, saya sangat berterima kasih. Jika kamu menyukai video ini, kamu bisa membantu saya menyebarkan pelajaran berharga ini. Jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika kamu suka video ini, tulis komentar angka 1. Jika tidak suka, tulis angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untukmu. Sekarang mari kita mulai. Dalam pesta perkenalan keluarga, cahaya lampu kuning menyinari meja bundar penuh hidangan, suara tawa riuh bergema di seluruh ruangan. Di sudut yang tersembunyi, Bagas duduk diam, matanya menunduk menatap mangkuk nasi di depannya. Setiap kata, setiap tatapan di sekeliling terasa seperti anak panah tak terlihat yang menusuk jantungnya. Semua orang tahu dia adalah menantu baru, tetapi tak ada yang berusaha menutupi rasa merendahkan. Setiap pujian untuk sang anak perempuan, setiap sanjungan untuk keluarga mertua, selalu disertai tatapan mengejek untuk dirinya, seorang lelaki, numpang hidup, tanpa nama, tanpa latar belakang. Mereka tak tahu bahwa di balik penampilan sederhana itu, Bagas sebenarnya adalah putra tunggal seorang miliarder yang memimpin kerajaan bisnis dari barat hingga timur negeri. Namun dia memilih menyembunyikan jati diri, masuk ke dalam pernikahan dengan tangan kosong, hanya berharap menemukan seorang istri yang mencintainya karena dirinya, bukan karena harta. Dia ingin menguji cinta itu, ingin tahu apakah seorang perempuan bisa mencintai seorang lelaki biasa, tanpa status, tanpa uang, hanya dengan ketulusan. Namun kenyataan pahit. Dalam setiap makan malam, setiap pertemuan, Bagas harus menghadapi perbandingan yang kejam. Orang tua mertua, setiap kali ada tamu, selalu berusaha merendahkannya. Dia memang baik, tapi karirnya tidak ada apa-apanya. Sana keluarga mencibir, beruntung dia menikah denganmu. Kalau tidak, seumur hidup tak akan dapat istri. Setiap kata bagai jarum menusuk, namun Bagas tetap memilih diam. Dia tak ingin menunjukkan sedikit pun kesombongan, karena dia percaya waktu akan menjawab, dan kesabaran hari ini akan menjadi fondasi untuk hari esok yang gemilang. Ada malam-malam ketika dia kembali ke kamar kecil di rumah mertua, Bagas duduk sendirian menatap lampu jalan, hatinya berat. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah memilih jalan untuk menyembunyikan jati diri? Apakah cinta ini hanya sebuah ilusi? Namun ketika mengingat istri yang dia cintai dan pilihannya sendiri, Bagas kembali menahan semuanya, memilih terus bertahan. Dia percaya, jika dia sabar, jika dia konsisten, suatu hari keluarga ini akan melihat ketulusan dan usahanya. Namun, hidup manusia tak semudah itu. Orang-orang hanya menilai dari luaran, dan penghinaan itu bukannya berkurang, malah semakin besar. Mereka tidak pernah tahu bahwa diamnya Bagas bukan karena tak berdaya, melainkan karena dia sedang menguji hati manusia. Dan di balik tatapan hina keluarga mertua, mulai tumbuh bibit sebuah tragedi, juga awal dari sebuah kebangkitan yang membuat semua orang menyesal. Inilah peringatan bagi siapapun dalam hidup, jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian yang ia kenakan, rumah yang ia tinggali, atau kedudukan yang ia miliki saat ini. Karena ada orang-orang yang memilih menyembunyikan cahayanya, bukan karena mereka tidak punya, tetapi karena mereka menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Dan Bagas Pratama adalah salah satu dari orang-orang itu. Pagi hari di Jakarta, ketika seluruh kampung masih diselimuti kabut tipis, Bagas sudah berangkat dari rumah mertua dengan tangan yang kapalan dan kemeja lusuh. Orang-orang terbiasa melihat sosok menantu yang bekerja sebagai buruh bangunan di siang hari, lalu malamnya menghitung pembukuan untuk warung kecil pinggir jalan. Tak seorang pun tahu bahwa dalam setiap tetes keringat itu, dia sedang diam-diam menata,
membangun batu demi batu untuk masa depan keluarga istrinya. Namun, yang diterima Bagas bukanlah pengakuan. Orang tua mertua sering berbisik di belakang, laki-laki itu cuma rajin, tapi tidak punya otak. Bertahun-tahun tetap saja sengsara, tidak jadi apa-apa. Pernah suatu kali, saat makan malam, seorang paman melepas sindiran, laki-laki yang kerja sebagai kuli bangunan, seumur hidupnya hanya akan jadi lelaki yang bergantung pada istrinya. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris, tetapi Bagas hanya tersenyum tipis. Dia tidak membela diri, tidak melawan. Sebab dia percaya, orang yang berisik hanya pandai menilai hasil sesaat, sementara dirinya memilih menempuh jalan panjang, diam-diam menabung dan menunggu waktu. Siang hari Bagas bekerja serabutan, malam hari dia mengumpulkan modal, mencoba peruntungan dengan pekerjaan kecil, mulai dari membuka warung kopi pinggir jalan, hingga berdagang hasil bumi di pasar induk. Dia menyelami kehidupan dengan seluruh semangat, tetapi hasilnya selalu diremehkan. Uang laba yang didapat, semuanya dia serahkan kepada istrinya untuk berdiri atas nama sang istri, berharap keluarga mertua perlahan mengubah pandangan. Namun kenyataannya sebaliknya, setiap kali ada sedikit keberhasilan, orang-orang justru berkata itu semua karena ada dukungan dari keluarga istri, bukan jerih payahnya. Ada malam-malam hujan, Bagas duduk di samping dapur reot, cahaya lampu minyak temara menerangi wajahnya yang berdebu semen. Istrinya kala itu sudah tenggelam dalam tidur, tak pernah bertanya apakah suaminya lelah atau tidak. Dia menatap kedua tangannya yang kapalan, lalu mengepalkannya erat. Rasa perih menyesak, tetapi jauh di lubuk hati dia berbisik, "Tidak apa-apa, aku terhina hari ini agar esok mereka terpaksa menatapku dengan cara berbeda." Waktu berlalu, dari pekerjaan kecil Bagas mengumpulkan pengalaman dan jaringan. Dia berkenalan dengan para pedagang kecil, perlahan menjadi pemasok untuk seluruh pasar. Dari pasar, usahanya berkembang hingga memasok ke warung makan dan restoran. Semua tetap atas nama istrinya, karena dia ingin istrinya merasa tenang, sekaligus membuktikan cintanya. Namun semakin banyak dia memberi, semakin besar pula penghinaan dari keluarga mertua. Ada yang mengejek, lelaki itu kerja keras tapi uangnya masuk ke kantong istri semua, benar-benar laki-laki tanpa harga diri. Kata-kata itu Bagas dengar jelas, tetapi dia memilih menelan bulat-bulat. Dalam hatinya, dia paham sebuah kenyataan pahit. Masyarakat biasanya hanya menilai manusia dari kedudukan dan harta. Seorang laki-laki tanpa jabatan, tanpa cahaya, meski mengucurkan keringat dan darah, tetap sulit dihargai. Namun Bagas tidak menyerah. Dia menganggap itu sebagai ujian untuk mengasah keberanian, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bertahan, meski dikelilingi penghinaan. Pernah suatu kali, seorang teman lama mengenalinya di lokasi proyek dan terkejut berseru, "Bagas, kenapa kamu harus menderita begini? Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan pekerjaan ini." Bagas hanya tersenyum, tidak memberi penjelasan. Karena dia tahu, saat waktunya tiba, ketika kebenaran terungkap, seluruh dunia akan mendengarkan tanpa dia perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pengorbanan diam-diam itu, tidak semua orang melihat, tidak semua orang mengerti. Tetapi justru hari-hari ketika diremehkan, diinjak, itulah yang menempa Bagas dengan tekad baja. Itu akan menjadi fondasi bagi suatu hari. Tidak lama lagi, dia kembali dengan jati diri yang sesungguhnya bukan untuk pamer, melainkan untuk membuat mereka yang dulu merendahkan harus menundukkan kepala. Hidup memang begitu, diamnya seorang laki-laki tidak selalu berarti lemah. Kadang, itu adalah kesabaran yang perlu untuk menunggu momen mengubah keadaan. Dan Bagas Pratama adalah bukti nyata. Dia rela menderita hari ini, agar esok ketika berdiri di puncak, penyesalan dari orang-orang yang pernah menghina akan menjadi hukuman paling pedih. Hari-hari bekerja keras, malam-malam begadang menghitung, dan tetesan keringat yang jatuh di atas meja plastik reot, perlahan membawa Bagas pada sedikit modal. Dia tidak menggunakannya untuk dirinya, tidak membeli pakaian mahal, tidak mengganti telepon genggam baru seperti pemuda lain. Setiap rupiah yang dia kumpulkan, disimpan sedikit demi sedikit, untuk mempersiapkan sebuah rencana besar. Bagas tahu, hanya dengan memiliki usaha resmi yang kokoh, dia benar-benar bisa membuktikan nilainya. Namun bahkan pada saat itu, dia tetap memilih jalan yang sulit dimengerti. Perusahaan itu, dia berdiri di belakang, sementara yang tercatat di atas kertas hukum, yang memegang kendali di dokumen, tetaplah istrinya. Dia melakukan itu bukan karena lemah, melainkan karena ingin istrinya merasa aman, punya posisi di dalam keluarga, dan juga karena dia ingin menepati janji saat menikah. "Aku akan melakukan segalanya agar kamu tidak pernah menderita." Maka dari modal kecil, Bagas Pratama mendirikan sebuah perusahaan kecil di bidang distribusi hasil bumi, memanfaatkan relasi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun berjuang di pasar dan restoran.
Awalnya, perusahaan itu hanya punya beberapa karyawan, menempati sebuah ruangan sewaan di lantai 2 yang usang. Tetapi dengan pikiran tajam, kesabaran, dan visi yang jauh, Bagas perlahan memperluas skala usaha, menandatangani banyak kontrak besar. Uang mulai mengalir, barang dagangan berputar tanpa henti, nama perusahaan pun perlahan mendapat tempat. Orang luar melihatnya seolah dia hanya orang di pinggir, sebab di atas kertas semua kejayaan ada di bawah nama istrinya. Namun kenyataannya, setiap strategi bisnis, setiap perundingan, setiap kontrak, semuanya ada jejak tangan Bagas. Namun pandangan keluarga mertua tetap tidak berubah. Mereka tidak sudi mengakui kerja kerasnya. Dalam setiap pertemuan keluarga, kerabat sering menyindir, "Untung ada keluarga kita yang menopang. Coba kalau menantu tangan kosong itu, apa bisa jadi apa-apa?" Bahkan ada yang terang-terangan berkata, perusahaan itu cuma kedok, bukan hasil jerih payahnya. Kata-kata itu bergema seperti vonis, meniadakan seluruh keringat dan pikiran yang Bagas curahkan. Suatu kali dalam rapat keluarga, ketika perusahaan baru saja menandatangani kontrak besar dengan jaringan supermarket, ibu mertua bangga bercerita pada tamu, "Semua ini berkat putri saya yang pintar, cerdas, dan ada keluarga yang mendukung." Kalau Bagas, paling-paling cuma jadi tukang suruhan. Seluruh ruangan tertawa, bertepuk tangan memuji istrinya, sementara Bagas hanya duduk diam, bibir terkatup rapat. Sorot matanya menggelap, namun wajahnya tetap tenang. Tak seorang pun tahu, dalam dirinya saat itu sedang bergemuruh badai yang tak terlihat. Kerendahan hati Bagas, yang lahir dari cinta dan kepercayaan, malah dijadikan alasan untuk diinjak. Mereka tidak melihat seorang lelaki tangguh yang sedang memanggul seluruh beban, mereka hanya melihat seorang menantu tak bernama yang hidup numpang di rumah istri. Diamnya disalahartikan, dianggap lemah, dan perlahan berubah jadi penghinaan. Namun Bagas tidak membiarkan kata-kata itu membuatnya goyah. Ia tetap memperluas perusahaan, mencari mitra, meningkatkan kualitas produk. Ia paham, kebenaran tidak butuh perdebatan. Suatu hari nanti, hasilnya sendiri akan menjadi jawaban paling jelas. Namun dalam kesunyian malam, hanya ditemani cahaya lampu redup, Bagas tak bisa menahan getir. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah karena menyembunyikan namaku, karena menyerahkan semuanya padanya? Istrinya, dalam pandangan keluarga, perlahan menjadi pengusaha perempuan yang sukses, dielu-elukan, dipuji. Ia menerima undangan wawancara, muncul di koran dengan citra wanita karir. Tapi sedikit yang tahu, di balik halaman-halaman itu, Bagaslah penulis skenario sukses sesungguhnya. Lebih pahit lagi, kadang Bagas mendengar istrinya sendiri mulai percaya pada pujian itu, perlahan meremehkan perannya dalam seluruh usaha ini. Semakin besar keberhasilan, semakin banyak pula penolakan terhadap jerih payahnya. Dunia memang lebih suka melihat gemerlap luar ketimbang kebenaran. Dan Bagas, lelaki yang memilih berdiri di balik layar, menjadi sosok tak terlihat dalam buah karya yang ia bangun sendiri. Inilah tragedi dari kerendahan hati yang berlebihan. Ketika kau diam terlalu lama, orang-orang akan menganggap kau tak punya nilai apa-apa. Mereka tidak peduli seberapa besar pengorbananmu, seberapa berat penderitaanmu, mereka hanya peduli siapa yang dipuja. Dan Bagas sadar, jika ia terus bertahan dalam diam, suatu hari ia akan kehilangan segalanya. Bukan hanya usaha, tapi juga rasa hormat yang seharusnya ia dapatkan. Namun justru dalam gelapnya penolakan itu, tekad Bagas semakin terasa. Ia berbisik dalam hati, biarlah mereka meremehkan. Suatu hari aku akan kembali, bukan dengan pembelaan, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Dan saat itu tiba, badai ini akan meluluhlantakkan semua penghinaan yang menumpuk selama ini. Jika kamu menyukai video ini, kamu bisa membantu saya menyebarkan pelajaran berharga ini. Jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Hari-hari awal, ketika Bagas Pratama masih berjuang membangun usaha, istrinya Ratnasari pernah menjadi sandaran semangat yang penting. Dia menyemangati suaminya setiap kali Bagas pulang dengan wajah lelah, menggenggam tangannya dan berkata, "Bertahan sedikit lagi, aku yakin kamu bisa." Kata-kata itu dulu memberi Bagas kekuatan untuk terus terjun ke dunia bisnis yang keras. Namun ketika perusahaan mulai punya nama, ketika uang dan ketenaran datang di bawah nama Ratna, sang pengusaha sukses, sikapnya perlahan berubah. Awalnya, perubahan itu hanya hal kecil. Saat makan malam, alih-alih menunggu suaminya pulang seperti dulu, Ratna mulai beralasan sibuk makan di luar bersama mitra. Saat Bagas menegur, dia hanya menjawab singkat, "Kamu tidak mengerti, aku harus menjaga relasi agar perusahaan terus berkembang." Perlahan,
Percakapan antara suami istri makin jarang, diganti dengan diam atau jawaban dingin. Tatapan Ratna pada Bagas tidak lagi seperti tatapan istri yang percaya pada suami, melainkan mulai menyimpan rasa bosan, bahkan merendahkan. Suatu sore, saat Bagas dan Ratna menghadiri reuni teman-teman lamanya di sebuah kafe mewah, perubahan itu terlihat jelas. Dalam suasana riuh, teman-teman Ratna terus memuji. Ratna hebat sekali, baru beberapa tahun sudah jadi bos perusahaan, namanya dikenal di dunia bisnis. Ratna tersenyum lebar, menerima pujian itu tanpa sedikit pun menyebut suaminya. Hingga seorang teman bertanya, "Kalau Bagas bagaimana? Pasti juga hebat bisa membantumu, kan?" Ratna sempat terdiam, lalu melepaskan kalimat bagai petir. "Ah, dia apa sih? Cuma menantu numpang, siapa yang peduli? Urusan perusahaan, hampir semua aku dan keluargaku yang urus." Kalimat itu terdengar jelas, membuat semua orang tertawa. Beberapa bahkan menimpali, "Iya, laki-laki jadi menantu memang susah untuk bisa dihargai." Bagas duduk di sana, diam seperti bayangan, mendengar setiap tawa menusuk jantungnya. Ia tidak marah, tidak membantah, hanya meneguk secangkir kopi yang pahit. Namun di matanya, kilatan dingin muncul, sebuah luka yang terlalu dalam untuk ditutup kata-kata. Sejak hari itu, jarak antara keduanya semakin nyata. Ratna mulai membandingkan suaminya dengan lelaki sukses lain yang ia temui dalam pesta-pesta. Ia terang-terangan berkata, "Lihat mereka, laki-laki sejati harus punya kuasa, harus punya kedudukan. Kalau cuma hidup bergantung pada istri, siapa yang mau hormat?" Bagas hanya tersenyum tipis mendengarnya, tapi di dalam hatinya, retakan-retakan kecil terus terbentuk. Jika rasa hormat sudah hilang, maka cinta pun tak bisa bertahan. Bagas Pratama sangat paham hal itu. Dia tidak menyalahkan Ratnasari karena ingin hidup berkecukupan, tapi dia tidak bisa menerima sikap meremehkan. Ada malam-malam ketika Bagas pulang setelah seharian berlari ke sana kemari menutup kontrak, dia melihat istrinya duduk di sofa, memegang segelas anggur, tertawa di telepon dengan seseorang. Bagas melangkah masuk, Ratna hanya melirik sekilas lalu melanjutkan obrolannya, tanpa sedikit pun bertanya apakah suaminya sudah makan. Setiap gerakan kecil itu, setiap tatapan dingin itu, menumpuk jadi dinding tak terlihat yang perlahan menjauhkan mereka. Yang paling pahit adalah ketika Ratna bukan hanya berubah di rumah, tetapi juga terang-terangan menunjukkan penghinaan di depan orang lain. Dalam sebuah pesta besar para pengusaha, ketika seorang tamu memuji kesuksesan perusahaan, Bagas hanya mengangguk ringan. Namun segera Ratna menyela, dia itu tidak melakukan apa-apa, semua ini berkat saya. Kalau bukan karena keluarga saya, mungkin dia tidak bisa apa-apa. Kalimat itu membuat banyak orang terkejut, ada yang canggung, ada pula yang tertawa. Sedangkan Bagas berdiri di sana, seperti ditampar di depan keramaian. Penghinaan itu bagaikan api yang membara pelan, membakar kepercayaan dan ikatan dalam pernikahan. Bagas tidak bersuara, tidak melawan, karena dia sudah terbiasa dengan diam. Namun jauh di hatinya, dia tahu rumah tangganya sudah retak. Dan keretakan itu bukan berasal dari perselingkuhan fisik, melainkan dari saat sang istri tak lagi menghormati suaminya. Orang bilang, pernikahan hancur bukan dimulai dari pertengkaran besar atau kehadiran orang ketiga. Ia dimulai dari kata-kata meremehkan, dari tatapan tanpa rasa hormat, dari saat seseorang tak lagi melihat nilai pada pasangannya. Bagi Bagas, dia sudah mengalami semua itu, dan dia tahu bahwa ketika rasa hormat hilang, maka yang tersisa, entah cinta, entah kenangan, hanya tinggal kulit kosong. Dan sejak hari-hari itu, di dalam hati Bagas mulai tumbuh sebuah keputusan. Dia tidak akan terburu-buru, tidak akan meledak marah, tetapi akan membiarkan waktu sendiri yang menjawab. Suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan mereka yang pernah meremehkannya akan harus menghadapi kenyataan paling kejam, bahwa lelaki yang mereka anggap tak berguna sebenarnya adalah orang yang menggenggam kekuasaan di tangannya. Dalam hidup Bagas Pratama, mungkin momen paling menyakitkan bukanlah ketika dia dihina keluarga mertua, bukan juga ketika ditertawakan teman, melainkan ketika dia sendiri menemukan pengkhianatan dari istrinya, perempuan yang dulu dia pikir akan berjalan bersamanya sampai akhir jalan. Malam itu, Bagas baru selesai perjalanan dinas keluar kota, tubuhnya lelah. Di tangannya masih melekat debu jalanan, tetapi hatinya bersemangat karena baru saja menandatangani kontrak distribusi besar untuk perusahaan. Dia membayangkan akan membawa kabar gembira pulang untuk istrinya, membayangkan senyumnya yang bahagia. Namun saat berhenti di depan restoran mewah tempat Ratna bilang sedang makan bersama mitra, pemandangan di depan mata membuatnya membeku. Lewat kaca bening, Bagas melihat Ratna duduk di samping seorang pria asing berpenampilan rapi dan penuh percaya diri. Mereka duduk dekat, tertawa akrab,
saling bertukar tatapan yang terlalu hangat untuk sebuah urusan bisnis. Tangan Ratna bahkan menyentuh tangan pria itu dengan gerakan alami, seolah mereka sudah lama dekat. Pemandangan itu membuat dada Bagas sesak, rasa sakit bercampur getir menyerbu bagai gelombang. Dia tidak masuk, hanya berdiri menatap, membiarkan pisau-pisau tak terlihat mengiris hatinya. Logika berbisik mungkin hanya salah paham, mungkin istrinya sedang menjamu klien demi kontrak. Tapi hatinya berbisik, jika ini bisnis, mengapa harus ada sentuhan tangan, mengapa ada tatapan seintim itu? Bagas berbalik pergi, langkahnya berat. Dia tidak ingin percaya, tapi kebenaran tak bisa ditutupi selamanya. Beberapa hari kemudian, bukti muncul. Suatu kali, ponsel Ratna bergetar saat ia sedang mandi. Pesan muncul di layar, "Aku rindu kamu. Malam kemarin luar biasa. Kapan kamu berani bilang pada dia bahwa kita milik satu sama lain?" Pengirimnya adalah mitra bisnis yang selama ini Bagas percayai. Hati Bagas hancur. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel, matanya kabur membaca setiap kata. Pesan-pesan berikutnya adalah serangkaian bukti yang tak bisa disangkal. Foto-foto bersama, janji-janji mesra, kata-kata penuh sayang, hal-hal yang dulu hanya ia dapatkan. Setiap kalimat seperti palu yang menghancurkan kepercayaannya. Malam itu, Bagas duduk sendirian di kamar gelap, dadanya seakan diremas. Dia teringat semua tahun pengorbanan, semua hinaan yang ia telan demi kebahagiaan perempuan itu. Dia membiarkan istrinya berdiri atas nama perusahaan, menerima pujian, sementara dirinya diam di balik layar. Dan kini, ketika ia sudah punya kedudukan, yang dia terima hanyalah pengkhianatan. Bagi Bagas, pengkhianatan bukan hanya soal tubuh. Itu adalah penolakan terhadap semua hari yang mereka jalani bersama. Itu adalah saat perempuan yang dulu bersumpah akan menemaninya melewati badai, justru menggenggam tangan orang lain sementara dia masih berjuang untuk masa depan mereka. Itu adalah penghapusan semua cinta, semua kepercayaan, semua keringat yang ia curahkan di setiap malam tanpa tidur. Dulu Bagas berpikir, selama ia sabar, selama ia berusaha, suatu hari keluarga mertua akan mengakuinya. Tapi kini, dia sadar, hal paling kejam bukanlah hinaan orang luar, melainkan saat istri sendiri menganggap rendah dan mengkhianatinya. Ada saat di mana Bagas ingin marah, ingin menuntut Ratna, ingin berteriak, "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Tetapi akhirnya dia memilih diam. Karena dia tahu, begitu hati sudah berkhianat, 1000 alasan hanya tinggal kebohongan. Dia memilih diam, bukan karena pengecut, tapi karena dia tahu, diamnya suatu hari akan menjadi vonis paling berat. Hari-hari setelah itu, Bagas tak lagi menjadi lelaki penuh pengabdian. Dia tetap datang ke kantor, tetap menandatangani kontrak, tetapi sorot matanya kini dingin. Dia mengamati Ratna dan pria itu dengan ketenangan yang tajam. Setiap kali melihat istrinya tertawa manis dengan mitra tersebut, Bagas hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana bukan hanya untuk membongkar pengkhianatan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa menantu yang dianggap tak berguna inilah yang sebenarnya mampu membalikan segalanya. Pengkhianatan, bagi banyak orang, hanya sekadar sebuah perselingkuhan. Tetapi bagi Bagas Pratama, itu lebih dari itu. Itu adalah penolakan terhadap seluruh kerja keras, seluruh pengorbanan, dan pukulan paling telak pada kepercayaan seorang laki-laki. Dan sejak dia put itu, di dalam dirinya, sebuah pintu telah tertutup. Pintu kepercayaan pada perempuan yang pernah menjadi segalanya bagi dirinya. Namun juga sejak Giaput itu, sebuah pintu lain terbuka. Pintu kesadaran, pintu tekad untuk merebut kembali semua yang telah hilang. Bukan untuk membalas dendam secara ceroboh, melainkan untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa meremehkannya selamanya. Kalau kamu berada di posisi ini, apakah kamu akan diam, atau akan membuka kedok perselingkuhan itu? Tinggalkan komentar kamu di bawah. Di dunia bisnis, yang kuat bukan selalu yang paling pintar, melainkan yang tahu memanfaatkan waktu dan kekuasaan di tangannya. Bagas Pratama paham itu, tapi dia tidak menyangka, justru istrinya, Ratna Sari, perempuan yang pernah bersumpah setia, kini menjadi orang yang menggunakan kekuasaan itu untuk menyingkirkannya dari permainan yang telah ia bangun dengan seluruh jiwa. Semuanya dimulai dari sebuah rapat pemegang saham luar biasa. Beberapa hari sebelumnya, Ratna beralasan bahwa perusahaan perlu restrukturisasi untuk berkembang, dan mengundang Bagas hadir sebagai penasihat, bukan sebagai pendiri. Sebutan itu saja sudah menusuk hatinya, tapi Bagas tetap diam, mengira hanya urusan administrasi. Namun saat memasuki ruang rapat, dia langsung sadar ini bukan rapat biasa. Udara tegang, wajah-wajah familiar para dewan direksi, yang dulu selalu menyalaminya hangat,
kini hanya mengangguk dingin. Di samping Ratna ada orang tua mertuanya, beberapa pengacara asing, dan setumpuk dokumen tebal sudah siap di meja. Rapat berlangsung cepat. Ratna berdiri, suaranya lantang, penuh percaya diri layaknya seorang pengusaha wanita yang berkuasa. Hadirin sekalian, agar perusahaan terus maju, kita perlu menata ulang struktur manajemen. Saat ini, semua dokumen hukum dan saham ada atas nama saya. Sementara Bagas, sejak dulu hanya membantu, tidak pernah memegang jabatan resmi. Karena itu, demi transparansi, kita sepakat untuk mengeluarkannya dari daftar manajemen. Seluruh ruangan hening beberapa detik, lalu beberapa pemegang saham mengangguk, seakan ini sudah disiapkan sebelumnya. Seorang pengacara angkat bicara, menunjukkan pasal hukum, semua aset, kontrak, dan saham tercatat atas nama Ratna, sehingga Bagas tidak memiliki hak untuk menggugat. Bagas duduk, tangannya terkepal, setiap kata yang terucap terasa seperti palu menghantam kepalanya. Dia ingin berdiri, ingin berteriak bahwa dialah yang membangun semua ini. Tetapi dia tahu, semua bukti, semua dokumen, justru melawan dirinya. Setiap kontrak, setiap pinjaman, setiap berkas hukum, semuanya pernah ia serahkan pada istrinya, dengan keyakinan naif bahwa cinta dan kesetiaan akan menjadi pelindungnya. Ketika Ratna dingin-dingin meletakkan map di depannya, meminta ia menandatangani surat pengunduran diri dengan kompensasi simbolis, dunia seakan runtuh. Bagas menatap istrinya, mencari secuil belas kasih, sedikit keraguan, tetapi yang ia dapat hanya tatapan beku, bahkan ada sinis yang samar. Orang tua mertuanya duduk di sebelah, bersedekap, wajah puas, seakan telah menunggu hari ini sejak lama. Seorang pemegang saham bersuara, nadanya sinis. Bagas, sebaiknya realistis. Semua orang tahu perusahaan ini dibangun oleh Ratna dan keluarganya. Kamu kan cuma menantu, ada sedikit kontribusi ya cukup. Sekarang mundur dengan baik-baik, anggap saja masih punya muka. Kata-kata itu menusuk bagai pisau. Muka? Semua tahun dia bekerja mati-matian, semua strategi, semua malam tanpa tidur bersama buku catatan, sekarang hanya diringkas dalam dua kata yang mereka anggap hadiah belas kasihan? Bagas menatap tumpukan dokumen di depannya. Dia tahu, jika tidak menandatangani, mereka akan mencari segala cara untuk menyingkirkannya, bahkan mungkin mencemarkan namanya demi melindungi merek keluarga yang sedang mereka bangun. Dia mengerti aturan permainan. Tanpa nama di dokumen, dia tak ubahnya orang luar. Kekuasaan, status, semuanya ada di tangan Ratna dan keluarganya. Akhirnya, dia mengambil pena, menandatangani. Goresan tangannya bergetar, tapi tegas. Saat tinta menyentuh kertas, dia merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuh. Dari seorang lelaki yang selama ini diam-diam mengendalikan segalanya, ia resmi menjadi orang luar, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa kuasa. Rapat selesai, semua orang pergi satu persatu. Hanya Bagas yang masih duduk di ruang kosong. Di meja, segelas air putih masih utuh, belum sempat disentuh. Ia menatap air itu, melihat bayangan dirinya yang bengkok di permukaan tenang. Itulah dirinya saat ini, bengkok, kosong, dan dikhianati. Malam itu, Bagas diam-diam membereskan barang-barangnya di kantor. Tidak ada yang mengantarnya, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya tatapan acuh dari para karyawan, orang-orang yang dulu menghormatinya, kini menatapnya seperti orang asing. Ia melangkah keluar dari gedung, menenteng tas kerja tua, dengan hati seberat batu. Seluruh kerajaan yang ia bangun dengan darah dan air mata, kini berada dalam genggaman orang lain. Dan yang paling pahit, orang itu adalah perempuan yang dulu paling ia percaya. Malam itu, Bagas Pratama berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan yang sepi, hujan gerimis turun. Ia menengadah, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata. Ia tidak menangis untuk dirinya sendiri, melainkan menangis atas kepercayaan yang telah dikhianati, untuk ketulusan yang berubah menjadi karpet merah agar orang lain bisa menginjak-injaknya. Ia menyadari satu kebenaran pahit, dalam masyarakat ini, ketika kau tidak punya kekuasaan, tidak punya status hukum, maka meskipun kau membangun kerajaan besar sekalipun, jasamu bisa dengan mudah dihapus hanya dengan selembar kertas dan beberapa tanda tangan. Namun di antara rasa sakit itu, sebuah api lain menyala di dalam hati Bagas. Ia tidak mengizinkan dirinya hancur. Ia akan bangkit, dengan kedua tangannya sendiri, dengan akal dan keberanian yang sudah teruji. Dan ketika ia kembali, kebangkitannya akan membuat semua orang gemetar. Malam itu, Bagas Pratama kembali ke rumah yang selama ini ia sebut rumah tangga.
Lampu terang, suara tawa riuh terdengar dari ruang tamu. Keluarga mertua sedang berkumpul, gembira-gembira merayakan kemenangan setelah rapat pemegang saham sore tadi. Mereka bersulang, puas berdiskusi bahwa kini perusahaan sepenuhnya sudah berada di tangan Ratnasari dan keluarganya. Tak seorang pun menyebut namanya, tak seorang pun peduli bahwa Bagas sedang duduk sendirian di teras, menatap kosong ke kegelapan. Bagas bangkit, melangkah ke kamar tidur yang dulu ia kira akan menjadi tempat paling hangat dalam hidupnya. Namun kini, kamar itu tak berbeda dengan rumah singgah. Di lemari, barang-barangnya masih bercampur dengan milik istrinya. Ia membuka laci, mengambil beberapa pakaian, melipatnya dengan rapi ke dalam koper kecil. Setiap gerakan pelan, hati-hati, seolah ia ingin mengukir momen itu dalam ingatannya. Langkah kaki terdengar di lorong. Ratna berdiri di sana, menyilangkan tangan, menatap dengan dingin. Ia tidak bertanya, tidak menahan diri, hanya tersenyum sinis. Kamu pergi memang seharusnya. Tanpa keluarga saya, kamu bukan siapa-siapa. Dari awal sampai akhir, kamu hanya menantu tak berguna. Untung kamu bisa tinggal di sini selama ini. Kalimat itu seperti sebilah pisau, tetapi Bagas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menutup koper. Diamnya membuat Ratna kesal, ia menegaskan. Diam pun sama saja. Ingat, semua yang kamu miliki adalah pemberian saya dan keluarga saya. Begitu keluar dari sini, kamu tidak punya apa-apa lagi. Di belakang, orang tua mertua muncul, suaranya penuh hinaan. Benar, Bagas. Kamu harus tahu dirimu sendiri. Kalau bukan karena putri kami, kamu bisa hidup dengan apa? Sekarang keluar dengan tangan kosong, itu sudah cukup menjaga mukamu. Jangan nekat bikin onar, nanti makin meringkuk saja. Bagas tetap diam, membawa kopernya pergi. Kata-kata penghinaan masih terngiang-ngiang, tetapi tidak berubah. Dia tahu, membalas sekarang hanya akan membuat mereka semakin puas. Diamlah jawaban paling pedih, luka yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Ia menuruni tangga, menyentuh setiap anak tangga kayu mengkilap yang dulu pernah ia lap dengan tangan sendiri. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, di hari pernikahan, di beberapa liburan singkat, kini hanya membuat dada perih. Semua yang ia kira kebahagiaan, ternyata hanyalah tirai yang menutupi kenyataan pahit. Di luar, hujan turun semakin deras, dingin menusuk. Bagas membuka pintu, menarik pembelinya di atas lantai basah. Suara roda pembeli bergesek dengan jalan, bercampur dengan irama hujan, seperti lagu perpisahan. Ia tidak menoleh, tidak ingin melihat wajah puas di belakangnya. Keluar dari rumah itu, Bagas merasa seperti baru saja keluar dari kurungan. Rasa sakit dan hinaan masih ada, namun bercampur dengan rasa lega yang aneh. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, usaha, status, pernikahan, tetapi ia juga tahu, ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Dan diamnya hari ini akan menjadi dasar bagi kebangkitannya kelak. Bagas menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Ruangan itu hanya beberapa meter persegi, atap seng bocor, tetapi bagi dia lebih damai daripada villa mewah manapun. Di ruangan itu, ia duduk sendiri, menatap koper kecil, satu-satunya harta yang ia bawa. Ia tertawa, tawa getir namun penuh harga diri. Mereka pikir dia sudah kalah, tapi mereka tidak tahu diamnya hanyalah permulaan dari sebuah pembalikan yang kejam. Hari-hari pertama setelah pergi, orang-orang bergosip, Bagas mengusir istrinya, sekarang benar-benar bangkrut. Ada yang puas, ada yang kasihan. Tapi Bagas tidak peduli. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan baru, diam-diam menghubungi kembali hubungan lama, membangun lagi dari awal. Ia tidak pernah menceritakan lukanya, tidak pernah mengungkap jati dirinya. Karena dia tahu, diam adalah senjata paling tajam, membuat musuh lengah. Diamnya Bagas bukanlah tanda menyerah. Itu adalah persiapan untuk hari ia kembali. Hari di mana orang-orang yang dulu menghina akan berdiri gemetar di depannya, hanya bisa mengucapkan dua kata, maafkan saya. Pernikahannya hancur, usahanya dirampas, statusnya diinjak-injak. Namun dalam diam ia pergi. Bagas telah menanam benih, benih balas dendam yang sunyi, mendalam, dan tak terhindarkan. Jika kamu merasa tindakan Bagas Pratama adalah sebuah pelajaran, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol berlangganan. Itu adalah motivasi terbesar bagi saya. Setelah hari-hari pergi dengan tenang, Bagas Pratama menghilang dari pandangan keluarga mertuanya dan semua orang yang pernah mengenalnya. Mereka berasumsi,
menganggap dia gagal, tidak akan pernah bangkit lagi. Orang kedua mertua meneguk kemenangan, Ratna menikmati halo seorang pengusaha sukses, dan sang kekasih menikmati hasil perampokan dari Bagas. Tidak ada yang mengira, dalam diam, Bagas sedang melangkah selangkah demi selangkah untuk mempersiapkan comeback membuat semua orang tercengang. Suatu pagi, gedung pencakar langit milik konglomerat HNK Group, salah satu kelompok ekonomi besar di Indonesia, bercahaya terang benderang. Hari itu adalah rapat umum pemegang saham tahunan. Media, jurnalis, dan para pengusaha top semuanya hadir. Ratnasari juga mendapat undangan sebagai mitra potensial. Ia berdandan mewah, mengenakan gaun mahal, melangkah anggun di samping kekasih barunya. Dalam hati, Ratna berpikir, dulu aku salah memilih Bagas. Untung aku sempat berubah. Sekarang masa depan baru benar-benar terbuka. Ketika ruang rapat dimulai, lampu panggung menyorot ke arah kursi pimpinan. Para pemegang saham besar muncul satu persatu. Ratnasari sedang memperhatikan dengan saksama, lalu tiba-tiba jantungnya seakan terhenti. Di atas panggung tinggi, di antara para pengusaha kawakan, muncul wajah yang sangat ia kenal. Seorang pria mengenakan pakaian hitam mewah, berwibawa, melangkah anggun di tengah tepuk tangan yang bergemuruh. Itu adalah Bagas Pratama. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Ratna ternganga, tangannya gemetar sampai hampir menjatuhkan gelas. Orang tua mertuanya pun terpesona, tidak percaya pada mata mereka sendiri. Mereka tak pernah bisa membayangkan bahwa lelaki yang dulu mereka usir, mereka hina, mereka menganggap menantu tak berguna, kini tampil sebagai pemegang saham besar di HNK Group, sebuah konglomerat yang bahkan seluruh keluarga mereka hanya bisa bermimpi untuk mendekatinya. Suasana ruang rapat berubah total ketika moderator memperkenalkan. Dengan hormat kami sambut kehadiran Bapak Bagas Pratama, pemegang saham besar sekaligus ahli waris langsung ketua grup HNK. Kalimat itu meledak seperti bom. Para wartawan buru-buru mencatat, kamera berkilat tak henti-hentinya. Para pengusaha berdiri menyalami Bagas, menyapanya dengan sebutan Tuan Bagas, pemegang saham strategis, sosok muda penuh keberanian. Sementara itu, Ratna hanya bisa duduk kaku, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kacau. Bagas melangkah naik ke podium. Suaranya dalam, setiap kata jelas, tegas. Mungkin banyak yang tahu, saya pernah menjauh dari dunia bisnis. Saya ingin menguji diri, ingin tahu bagaimana rasanya dimulai dari nol. Dan saya sudah menjalaninya, saya sudah merasakan hinaan, kata-kata meremehkan, tetapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menegaskan, nilai sejati seorang manusia tidak akan pernah hilang. Tepuk tangan bergemuruh, seluruh ruangan meledak dalam kekaguman. Sementara keluarga mertua hanya bisa menunduk, air mengalir deras. Mereka teringat semua kata hinaan yang pernah mereka lontarkan, teringat saat Bagas diam-diam menarik kopernya dalam hujan malam itu. Dan kini, semua seperti pisau tajam yang menusuk-menusuk mereka sendiri. Khususnya mengalir Bagas ke arah Ratna membuat seluruh tubuhnya. Itu tidak lagi mencakup lembut seorang suami di masa lalu. Kini, di matanya ada dingin dan kebanggaan seorang pria yang memegang kekuasaan, cukup untuk menentukan nasib pun. Detik itu Ratna sadar, diamnya Bagas dulu bukan karena lemah, melainkan karena kesabaran seorang yang berpandangan jauh. Dan sekarang, saat kebenaran terungkap, yang tersisa hanyalah sekedarnya rasa malu dan penyesalan yang tak berguna. Nilai sejati, meski pernah ditolak, meski ditutupi oleh 1000 kenangan, tetap bersinar terang seperti lampu sorot di kegelapan malam. Dan Bagas, yang dulu dipanggil menantu tak berguna, kini berdiri megah di puncak, membuktikan tak ada kualifikasi apapun yang bisa menghapus keberanian dan nilai. Ketika rapat pemegang saham berakhir, suasana ruang rapat masih bergolak oleh kemunculan tak terduga dari Bagas Pratama dengan jati dirinya yang sesungguhnya. Wartawan berebut mengambil gambar, para pengusaha berebut menjabat tangan, semua ingin menjalin hubungan. Di tengah lautan orang yang bersemangat itu, hanya ada satu kelompok kecil yang berdiri kaku, Ratna bersama kedua orang tuanya. Wajah mereka pucat pasi, mata panik, jauh berbeda dengan raut puas beberapa waktu lalu saat mengusir Bagas dari rumah. Ratna terhuyung mendekati Bagas. Ia berusaha tersenyum, suaranya bergetar. Bagas, aku tidak menyangka, maafkan aku, semua hanya salah paham. Kita masih bisa memulai lagi, kita bisa membangun kembali semuanya bersama. Kalimat ragu, lemah itu membuat banyak orang di sekelilingnya mengernyit. Mereka ingat, belum lama berselang, perempuan inilah yang pernah merasa dirinya sebagai pengusaha wanita hebat, yang pernah menghina suaminya di depan teman-temannya. Kini, saat kebenaran terungkap,
Ia buru-buru meminta kembali, seperti orang yang berpegangan pada pelampung terakhir. Orang tenda Ratna juga maju, wajah mereka berubah cepat bak membalik telapak tangan. Mereka berusaha tersenyum, suara dilembutkan penuh rayuan. Bagas, ayah dan ibu hanya emosi sesaat. Semua yang sudah terjadi, mari kita lupakan. Bagaimanapun juga kita tetap keluarga. Kembalilah, mari kita mulai lagi dari awal, besarkan perusahaan ini bersama-sama. Kata-kata itu, jika dulu mungkin akan membuat Bagas Pratama terharu. Tapi saat ini, dia hanya merasa semuanya murah, kosong. Mereka yang dulu menyebut tak berguna, memaksa dia menandatangani surat keluar dari perusahaan, menyombongkan diri ketika ia menyeret koper dalam hujan, kini merendah meminta maaf. Benar-benar ironis. Ratna Sari maju mendekat, tangannya gemetar hendak meraih tangan Bagas, air mata berlinang. Aku salah, Bagas. Aku hanya sesaat buta. Aku sangat menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Bagaimanapun juga, kita pernah jadi suami istri. Bagas berdiri kaku, matanya tajam seperti pisau-pisau. Seluruh ruangan hening, semua pertemuannya. Orang menunggu bagaimana reaksinya. Dan kemudian, suara Bagas terdengar, tenang namun tegas, setiap kata bagaikan paku menancap. Kasih, bisa dimaafkan. Tapi kepercayaan, sekali hancur, tak akan pernah bisa berharap. Saat itu, ruangan jatuh ke dalam keheningan yang menyesakan. Ratna sekilas, dadanya seolah tertusuk. Ia jatuh berlutut, air mata tumpah, tapi Bagas tak tergoyahkan. Dulu ia pernah mencintainya dengan sepenuh hati, pernah menyerahkan hidupnya untuknya, tapi justru Ratna yang menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Orang tenda Ratna mencoba membujuk, tetapi Bagas hanya menggeleng. Tatapannya tak lagi menyimpan rindu, tak ada balas dendam, hanya dingin yang tegas. Saya tahu, memaafkan itu mudah, tapi kepercayaan tak akan pernah kembali. Dan seorang laki-laki bisa kehilangan segalanya, tapi tidak boleh kehilangan harga dirinya. Ia berbalik, melangkah ke bawah mengejutkan banyak orang. Setiap langkah adalah tanda titik untuk masa lalu, untuk hari-hari penuh hinaan, untuk sebuah pernikahan yang telah lama membusuk. Ratna menangis terseduh-seduh di belakangnya, memanggil namanya dalam keputusasaan, namun hanya ditanggapi dengan punggung yang lurus, angkuh, dan dingin. Orang sering mengira kekuatan ada pada kemampuan mempertahankan, atau pada balas dendam yang keras. Tetapi Bagas membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian melepaskan. Karena ketika ia melepaskan, itu bukan pengungsi, melainkan teriakan yang paling jelas, aku cukup kuat untuk pergi, cukup bangga karena tak ingin pengkhianat di sisiku. Hari itu, Bagas bukan hanya menegaskan jati dirinya, tapi juga menegaskan nilai seorang lelaki yang tahu kapan harus berhenti. Dendam, jika terus disimpan, hanya akan menggerogoti jiwa. Tetapi melepaskan pada waktu yang tepat, justru membuat permusuhan seumur hidup terjerat rasa sesal. Ratna dan keluarganya akan hidup selamanya dengan bayangan saat itu. Saat mereka memohon, tapi Bagas hanya meninggalkan satu kalimat dingin lalu berbalik. Dan bagi Bagas, itulah kemenangan terbesar. Kemenangan tanpa teriakan, tanpa tipu muslihat, hanya dengan ketegasan sunyi yang lebih tajam dari 1000 pedang-pedang. Jika kamu menyukai video ini, kamu bisa membantu saya menyebarkan pelajaran berharga ini. Jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Setelah konfrontasi terakhir itu, Bagas Pratama meninggalkan ruang rapat dalam keheningan berat. Menatap orang-orang yang mengikutinya, ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang penuh penyesalan karena telah kehilangan dia selamanya. Punggungnya tegak, langkahnya mantap, meninggalkan di belakang seluruh masa lalu kepahitan dan pengkhianatan. Saat pintu tertutup di belakangnya, itulah tanda akhir resmi bagi pernikahan busuk itu dan selama bertahun-tahun diabaikan. Namun itu bukan akhir hidupnya. Sebaliknya, itu baru awal dari perjalanan baru, perjalanan di mana kali ini, ia tidak lagi menyembunyikan jati diri, tidak lagi menahan demi cinta murahan. Kali ini, ia melangkah dengan kekuatan sejati, status sejati, dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hari setelah itu, media terus menyebut namanya. Pewaris grup HNK muncul secara mengejutkan, mengungkap jati dirinya setelah bertahun-tahun tersembunyi. Surat kabar besar memujinya sebagai teladan keberanian dan kecerdasan. Para pengusaha mencapai hasil kerja yang sama, dunia finansial mengikuti setiap langkahnya. Tapi Bagas tidak tenggelam dalam sorotan itu. Ia paham,
Kejayaan hanya bertahan jika disertai kemampuan nyata, sedangkan kekaguman saat itu akan hilang jika ia berhenti mencipta nilai. Ia mulai membangun perusahaan sendiri, tak terkait dengan harta keluarga. Ia ingin membangunnya dari nol, untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak dengan kemampuannya, bukan bayangan sang ayah. Kali ini, ia merekrut orang-orang yang dulu terabaikan, orang-orang seperti dirinya dulu, bekerja keras, diam, tapi tak pernah diakui. Ia ingin memberi mereka kesempatan, sebagai balas budi atas hutang seumur hidup yang ia gunakan secara alami. Dalam setiap pertemuan bersama tim barunya, mata Bagas bersinar dengan ketegasan. Ia menganalisis strategi, mengukur langkah demi langkah. Tak lagi sosok diam dan bertahan, kini ia adalah seorang pemimpin sejati, bangga, kuat, dan tajam. Orang memandangnya dengan hormat, bukan karena ia anak miliarder, tapi karena ia lelaki yang berani bangkit dari puing-puing, mengubah luka menjadi kekuatan. Di sisi lain, Ratnasari dan keluarganya hidup dalam hari-hari penuh kehinaan. Perusahaan yang kira-kira sudah sepenuhnya berada di tangan mereka justru perlahan merosot karena kehilangan arah dari Bagas Pratama. Mitra bisnis berbalik, kontrak dibatalkan, karyawan meninggalkan mereka. Barulah mereka menyadari kenyataan pahit. Semua kejayaan yang dulu mereka nikmati sebenarnya dibangun oleh Bagas, bukan oleh mereka. Ratna berkali-kali mencoba menghubungi, mengirim surat, pesan, bahkan meminta orang-orang yang dikenalnya memohon kesempatan untuk bertemu. Tetapi yang ia terima hanyalah keheningan dingin. Keheningan itu lebih menyakitkan dari ribuan penolakan. Ia hidup dalam penyesalan, mengingat setiap momen pengkhianatan, setiap penghinaan, dan memahami bahwa dirinya telah kehilangan hal yang paling berharga. Orang tuanya juga tenggelam dalam penyesalan, tapi semuanya sudah terlambat. Sekali kepercayaan hancur, tak ada yang bisa diperbaiki. Hari peresmian kantor baru Bagas, langit bersinar terang. Ia berdiri di podium, menatap ratusan karyawan yang mengepalkan tangan. Pada saat itu, ia tahu hidupnya telah memasuki babak baru. Tak ada lagi bayangan masa lalu penuh penghinaan, tak ada lagi beban pernikahan gagal. Ia benar-benar lahir kembali dari abu, lebih kuat dan lebih gemilang dari sebelumnya. Namun jauh di lubuk hati, Bagas tak pernah menyimpan dendam. Ia hanya menganggap semua yang sudah lewat sebagai pelajaran. Sebab balas dendam, jika terus disimpan, hanya akan memicu manusia. Melepaskan dan melangkah maju adalah cara hidup orang yang benar-benar kuat. Ia tidak membalas dengan pisau atau rencana busuk. Kesuksesan dan wibawanya yang penuh kebanggaan adalah jawaban paling tajam. Kisah Bagas meninggalkan pelajaran besar, jangan pernah meremehkan orang lain. Sebab ada orang yang diam bukan karena lemah, melainkan karena menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Ada orang yang rela menunduk hari ini, hanya untuk esok hari berdiri tegak membuat dunia terkejut. Dan jangan pernah menyepelekan kasih sayang, karena ketika kamu bertemu seseorang yang pernah tulus padamu, harga yang kamu bayar bukan hanya penyesalan, tapi juga kehilangan kesempatan untuk melangkah bersama mereka selamanya. Hari ia meninggalkan ruang rapat itu, menyampaikan penuh penyesalan dari keluarga Ratna akan selamanya menjadi bayangan yang menghantui mereka. Sedangkan bagi Bagas, itu hanyalah tanda titik akhir. Ia telah membuka lembaran baru, meninggalkan masa lalu, dan melangkah ke depan dengan keberanian, kecerdasan, dan identitas sejati. Kekuatan terbesar seorang manusia bukan terletak pada balas dendam dengan kekerasan, melainkan pada kebanggaan yang tegas. Dan Bagas Pratama adalah bukti hidupnya. Kadang, justru mereka yang diamlah yang memegang kekuasaan membuat semua orang harus menunduk. Hidup Bagas Pratama menutup satu bab penuh kepahitan dan membuka bab baru yang dipenuhi keberanian. Dari seorang menantu yang dihina, pergi dengan tangan kosong dari rumah yang dulu ia sebut rumah tangga, ia kembali dengan jati diri sejati, lebih bangga, lebih kuat dari sebelumnya. Kisah ini bukan hanya perjalanan mengingat keadilan bagi dirinya sendiri, tetapi siapa juga pengingat mendalam, jangan pernah meremehkan pun, karena ada orang yang diam hari ini justru akan membuat seluruh dunia menunduk besok. Lalu bagaimana kabarmu? Setelah mengikuti kisah ini, apa yang kamu pelajari untuk dirimu sendiri? Apakah pertanda, dalam pernikahan maupun dalam kehidupan, hal terpenting adalah rasa hormat dan kepercayaan? Bagikan satu hal yang kamu rasa berharga dan akan terapkan dalam kehidupanmu di kolom komentar, agar kita bisa belajar dan merenung bersama. Dan jangan lupa suka, bagikan, serta berlangganan saluran YouTube kami.